Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak bunda, apa kabarnya hari ini nak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini Bunda Dea akan mengajak Anda semua untuk melanjutkan pembelajaran kita di tematik 4F masuk subtema 2 pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Tahukah kamu bahwa tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa itu disebut dengan daur hidup hewan? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah sedikit belajar ya tentang daur hidup hewan. Nah, pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Metamorfosis yang terjadi pada katak bisa Anda lihat seperti yang ada pada gambar. Nah, tahap yang pertama, katak bertelur di dalam air. Lalu, telur menetas menjadi berudu. Selanjutnya, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Lalu, tahap berikutnya, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Berikutnya, ada metamorfosis yang terjadi pada kecoa. Pertama, kecoa berkembang biak dengan bertelur. Lalu, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Berikut ini adalah metamorfosis yang terjadi pada capung. Capung berkembang biak dengan bertelur. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, lalu capung tersebut berubah menjadi capung dewasa. Selanjutnya, metamorfosis nyamuk. Nyamuk bertelur di permukaan air, lalu telur tersebut berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa, lalu kemudian pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga dewasa. Baiklah, setelah kita mengetahui beberapa proses metamorfosis yang terjadi pada hewan, selanjutnya Bunda akan memberikan contoh hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis sempurna, dengan metamorfosis tidak sempurna, dan hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Pertama, hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Lalu, dengan metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Sedangkan selanjutnya hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis adalah ayam, kucing, burung, dan sapi. Baiklah, mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang manfaat makhluk hidup bagi manusia. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan sebagai makhluk hidup memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Pertama, hewan dan tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia, yaitu sebagai sumber bahan pangan. Yang kedua, yaitu sebagai bahan sandang atau pakaian. Ketiga, kayu dari pohon jati misalnya diolah dan dimanfaatkan manusia sebagai peralatan rumah tangga. Keempat, tumbuhan dan hewan seperti temulawak dan kadal itu dapat dimanfaatkan manusia, diolah menjadi obat-obatan sebagai produk kesehatan.
Oke, itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini ya. Bunda harap Ananda semua dapat memahami dan mencerna apa yang telah Bunda sampaikan. Untuk latihan soalnya, silakan buka buku tematik 4F, kerjakan Ayo Berlatih halaman 49, soal nomor 2, 3, dan 4 ya. Oke, tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.